Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jumal Hasan, NIM 20301500187, kelas PJKRD angkatan 2020. Sini saya akan membuat video pembelajaran pada tugas mata kuliah belajar motorik 11, yaitu pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, baik, adapun poin-poinnya itu pemahaman tentang keterampilan, klasifikasi keterampilan atau perspektif tugas, dan perspektif penguasaan keterampilan dan konsep dalam keterampilan motorik. Nah, adapun pemahaman tentang keterampilan gerak, yaitu istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian yang dapat ditambah. Keterampilan dapat menunjukkan pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Sedangkan menurut Schmidt pada tahun 1991 mencoba mengembangkan definisi dari E.R. Guthrie pada keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kapasitas yang maksimum atau pengeluaran energi dan waktu yang minimum. Sedangkan menurut Singer pada tahun 1991 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Nah, klasifikasi keterampilan perspektif tugas, yaitu aspek spesifik dari keterampilan gerak, yaitu yang pertama, stabilitas lingkungan, yang kedua, cara tugas tersebut dilakukan, dan ketiga, ketetapan gerak yang dimaksud, serta yang terakhir, relativitas pentingnya elemen gerak dan kognitif. Selanjutnya, keterampilan terbuka dan tertutup. Menurut Schmidt pada tahun 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan yang dilakukan lingkungan yang berkaitan dengannya bervariasi dan tidak dapat diduga, sedangkan keterampilan tertutup atau closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Schmidt dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Keterampilan diskrit, continuous, dan serial. Nah, adapun keterampilan diskrit diartikan oleh Schmidt sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari geraknya. Selanjutnya, keterampilan berkelanjutan atau continuous skill yang dipelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Sedangkan yang terakhir, keterampilan serial atau serial skill menurut Schmidt adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu kelompok dari keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. Selanjutnya, keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Nah, keterampilan gerak kasar atau gross motor skill sebagai keterampilan yang berisikan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus atau fine motor skill adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. Nah, selanjutnya, keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Nah, adapun keterampilan gerak adalah kualitas dari gerakan itu sendiri tanpa memperhatikan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Sedangkan keterampilan kognitif, yaitu hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan tentang gerakan apa yang dan yang mana harus dibuat merupakan hal yang penting. Hanya perspektif penguasaan penampilan. Nah, yang pertama, kepastian maksimum dan pencapaian tujuan. Untuk menjadi terampil bahwa seseorang harus dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian yang maksimum. Selanjutnya, pengeluaran energi minimum, yaitu kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. Selanjutnya, waktu gerakan yang minimum, yaitu berkurangnya waktu atau meningkatnya kecepatan pada saat gerakan dilakukan. Contohnya, banyak atlet sprint seperti sprinter, perenang, dan pembalap yang menetapkan tujuan dari pelatihannya adalah mengurangi waktu tempuh dari pelaksanaan aksinya. Selanjutnya, konsep keterampilan dalam motorik. Yang pertama, perbedaan individual. Nah, setiap individu memiliki perbedaan dalam banyak dengan individu yang lainnya. Pengalaman kita sehari-hari dan penyelidikan secara empirik pun menyatakan hal yang sama tentang hal ini. Selanjutnya, kemampuan dan keterampilan. Menurut Singer pada tahun 1980, Fleischmann pada tahun 1972, serta Schmidt pada tahun 1991 menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya. Kemampuan diartikan sebagai ciri individu yang diwariskan dan relatif abadi yang mendasari serta mendukung terbentuknya keterampilan menurut Schmidt pada tahun 1991, sedangkan keterampilan mengacu secara fisik pada tugas tertentu serta dicapai dengan adanya latihan dan pengalaman menurut Singer pada tahun 1980. Nah, pola gerak dan keterampilan. Menurut Malina pada tahun 1991, pola gerak merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan untuk dalam menampilkan suatu tugas tertentu. Sedangkan keterampilan gerak lebih berupa kegiatan yang dibatasi dalam keleluasannya dan melibatkan suatu gerakan tunggal atau sekelompok kecil gerak tertentu yang ditampilkan dengan tingkat ketetapan dan kecermatan yang tinggi. Dan sekian presentasi video pembelajaran dari saya pada tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.